Ada momen dalam hidup, ketika dunia terasa berhenti, tapi hati justru mulai berbicara. Suara itu lembut, tapi nyata mengajak Anda pulang. Bukan ke masa lalu, tapi ke diri yang paling sejati. Selamat datang di Jiwa Sejalan, tempat di mana kesadaran bertemu dengan kedamaian. Seperti para pembawa pesan dan para pejuang di masa lampau, kebenaran Anda tidak datang dengan diam. Ia datang dengan api membakar, menguji, dan menerangi jalan Anda. Anda adalah nyala api itu, sumber cahaya yang menandai awal dari sebuah babak baru dalam hidup Anda. Sekarang, saat Anda melangkah maju ke peran yang lebih tinggi dalam hidup ini, inilah waktunya untuk menyatakan kesiapan Anda. Ini adalah momen penting, ketika alam semesta memperhatikan dan bumi merespons. Badai telah reda, dan Anda adalah alasan di balik perubahan itu. Ketika teriakan berhenti, dan debu mulai mengendap, kebenaran yang lebih dalam muncul. Senjata yang sama tidak akan melukai Anda dua kali. Ketika sesuatu pecah karena menabrak sesuatu yang lebih kuat darinya, kekuatannya pun lenyap. Itulah yang baru saja terjadi pada mereka yang berusaha menjatuhkan Anda. Mereka datang dengan semua cara lama, pengkhianatan dalam wajah baru, luka hati yang berulang dalam bentuk yang berbeda, tetapi Anda tidak hancur. Anda bertahan, dan ketika kegagalan bertemu dengan obsesi, ia berubah menjadi amarah. Itulah sebabnya mereka kini kehilangan arah, karena pola mereka runtuh, sementara Anda tetap berdiri. Bayangkan seorang petinju yang percaya diri dengan jurus andalannya. Ia sudah berhasil menjatuhkan banyak lawan sebelumnya, tetapi kali ini pukulannya mendarat, dan Anda tetap berdiri. Momen itu mematahkan dirinya, bukan Anda. Jurusnya kehilangan kekuatan, dan seluruh strateginya runtuh. Begitulah yang telah Anda lakukan. Anda menunjukkan batas kemampuan mereka dengan bertahan dari sesuatu yang seharusnya menghancurkan Anda. Pola lama yang dulu menahan Anda kini kehilangan cengkeramannya. Siklus itu berhenti karena Anda berhenti memberinya makan dengan ketakutan, keraguan, dan reaksi berlebihan. Anda tidak lagi merespons seperti dulu. Anda tidak menyerah. Anda bertumbuh. Itulah bagaimana lingkaran itu mati, karena kelaparan akan kepasrahan Anda. Janji kekuatan bukan hanya melindungi Anda, tetapi juga mematahkan senjata di tangan lawan. Badai tidak berhenti karena kehabisan amarah. Badai berhenti karena Anda bertahan lebih lama darinya. Kini, keheningan Anda berbicara lebih keras daripada suara mereka. Kedamaian Anda membuat mereka gusar, karena itu membuktikan mereka gagal. Mereka menginginkan kehancuran Anda, tetapi yang mereka saksikan justru adalah kebangkitan Anda. Siklus hidup terbentuk dari pengulangan, tetapi mereka yang bertahan hidup menulis ulang polanya. Itulah yang membuat Anda berbahaya sekarang. Hal-hal yang dulu memicu luka Anda kini kehilangan kekuatannya. Apa yang dulu melukai kini menjadi pelindung. Anda menjadi kebal terhadap taktik lama mereka, karena mereka tidak punya cara baru. Mereka hanya mengulang, tetapi sesuatu yang didaur ulang tak lagi bekerja pada pikiran yang telah diperbarui. Anda telah mencapai batas waktu penderitaan Anda. Sekeras apapun ia mengetuk, kini ia tidak lagi memiliki kunci. Bayangkan penderitaan seperti penyewa di rumah Anda. Ia mengacaukan tempat itu, menimbulkan kekacauan, berpura-pura memiliki hak untuk tinggal selamanya, tapi kontraknya punya masa berakhir, dan waktunya sudah habis. Teriakannya mungkin masih terdengar, tetapi ia tak lagi memiliki kuasa hukum. Pengusiran itu final, dan kini Anda sedang merebut kembali ruang Anda. Masih bertanya mengapa semua itu terasa begitu lama? Karena taktik terbesar dari rasa sakit adalah ilusi meyakinkan Anda bahwa itu akan berlangsung selamanya. Namun seperti badai, semuanya memiliki batas waktu. Ia hanya bertahan cukup lama untuk membuat Anda tumbuh, bangkit, dan menjadi lebih kuat. Saat Anda menjadi terlalu kuat untuk menyerah, kontrak penderitaan itu kehilangan kekuatannya untuk diperbarui. Penderitaan tidak berakhir karena hidup menjadi lebih mudah. Penderitaan berakhir karena Anda menjadi lebih bijaksana. Inilah hal yang jarang disadari orang. Rasa sakit hanyalah pengunjung, bukan identitas Anda. Ia membawa pelajaran, dan kini pelajaran itu hidup dalam kekuatan Anda, sementara sang pengunjung telah pergi. Penderitaan Anda nyata, tetapi masa hukumnya telah selesai. Tidak ada banding, tidak ada perpanjangan, tidak ada kendali atas Anda lagi. Setiap badai, setiap pengkhianatan, setiap air mata semuanya terhitung, bukan terbuang. Ketika waktu akhirnya habis, keputusan telah dijatuhkan, siklus itu berakhir. Seperti ular yang berganti kulit, Anda telah tumbuh melampaui penderitaan lama Anda.
rasa sakit itu tak bisa lagi menempel. Ia hanyalah beban mati, dan Anda telah melangkah keluar darinya. Bayangkan sebuah lagu yang terus berulang. Kini, Anda akhirnya menekan tombol berhenti. Kesedihan yang sama, kegagalan yang sama, pengkhianatan yang sama, terulang lagi dan lagi hingga pita itu akhirnya putus. Lagu pun berakhir. Keheningan menyusul, dan dalam keheningan itu, Anda mendengar sesuatu yang baru, kedamaian. Inilah alasan mengapa masa depan Anda tidak akan menjadi gema dari masa lalu. Irama hidup telah berubah. Naskah lama telah dibuang jauh. Beberapa orang mungkin masih bertanya, bagaimana jika semuanya kembali lagi? Tidak akan terjadi seperti dulu. Karena perjanjian lama sudah berakhir. Kuncinya telah rusak, pintu telah terbuka lebar, dan Anda sudah berada di sisi lain. Mereka yang pernah melawan Anda kini melihat kenyataan itu. Itulah sebabnya mereka marah bukan karena masih memiliki kekuasaan, tetapi karena mereka telah kehilangannya. Anda tidak hanya bertahan dari badai, Anda mengosongkannya. Anda tidak hanya lolos dari api, Anda membawa abunya sebagai bukti bahwa api itu telah padam setelah berusaha menghancurkan Anda. Anda adalah bukti hidup bahwa rasa sakit memiliki batas, bahwa kegelapan memiliki akhir, bahwa musim yang mencoba mengubur Anda kini telah berlalu. Anda tidak lagi sama. Anda bebas bukan karena badai berhenti, tetapi karena Anda terus melangkah sampai badai itu berakhir. Tidak ada rasa takut, masa lalu, atau siapapun yang dapat menarik Anda kembali ke perjanjian lama yang sudah tertutup. Namun, bagaimana jika beban yang Anda pikul bukan hanya milik Anda sendiri? Bagaimana jika pertarungan itu sudah dimulai jauh sebelum Anda lahir? Mungkin inilah alasan mengapa semuanya terasa begitu berat, begitu tidak wajar. Mengapa penderitaan Anda terasa lebih dalam dari kehidupan yang Anda jalani? Karena Anda tidak hanya memikul beban sendiri, Anda membawa luka dan perjuangan yang belum selesai dari mereka yang datang sebelum Anda. Inilah yang jarang disadari orang. Rasa sakit bisa diwariskan. Keluarga menurunkan lebih dari sekadar nama dan tradisi. Mereka juga menurunkan trauma, pola yang berulang, siklus kemiskinan, kecanduan, kesedihan yang tidak terucapkan, dan cinta yang patah. Selama beberapa generasi, tidak ada yang cukup kuat untuk menghentikannya. Tongkat estafet selalu terjatuh. Perlombaan tidak pernah selesai sampai Anda datang. Anda tidak hanya menghadapi ujian Anda sendiri, tetapi juga membawa beban yang tidak mampu dipikul orang lain. Anda menghadapi seluruh kekuatan dari apa yang menghantui garis keturunan Anda. Namun, alih-alih runtuh, Anda berdiri tegak. Anda melangkah melewati batas itu. Dan karena itulah rantai kutukan itu terputus. Anda adalah tembok penahan yang menahan generasi air beracun. Setiap retakan yang diwariskan akhirnya pecah. Tapi Anda tidak tenggelam. Anda menyerapnya, menanggungnya, dan kini mereka yang datang setelah Anda akan berjalan di tanah yang kering. Air mata Anda bukan hanya milik Anda. Itu adalah pembayaran terakhir atas utang yang sudah lama tertunggak. Apa yang menghancurkan orang lain tidak berhasil menghancurkan Anda. Dan disitulah kekuatan lama akhirnya kalah. Jadi, jika Anda pernah bertanya, mengapa beban terasa begitu berat? Mengapa hidup Anda tampak seperti medan perang yang bukan Anda yang memulainya? Itulah sebabnya. Anda dipilih untuk mengakhiri sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh generasi sebelum Anda. Itulah mengapa rasa sakit itu terasa begitu tajam, begitu tanpa henti. Luka yang diwariskan tidak akan hilang begitu saja, ia menuntut pengorbanan. Tetapi Anda telah membayarnya sepenuhnya. Garis keturunan Anda kini bersih. Apapun yang dulu menghantui keluarga Anda berhenti di sini. Apapun yang dulu menghancurkan para pendahulu Anda tidak akan menyentuh mereka yang lahir setelah Anda. Ketahanan Anda bukan hanya untuk diri sendiri. Itu juga untuk mereka yang tidak akan pernah tahu peperangan yang Anda hadapi diam-diam. Namun, transformasi Anda tidak berhenti di sana. Karena inilah kebenaran yang lebih dalam. Anda tidak hanya menahan racun, Anda mengubahnya menjadi kekuatan. Pengkhianatan, penolakan, malam-malam yang hampir membuat Anda menyerah, semua itu tidak hanya dimaksudkan untuk melukai Anda. Mereka dirancang untuk meracuni Anda, membuat Anda pahit, kosong, dan sinis. Itulah yang dilakukan racun. Tapi Anda tidak membiarkannya menggerogoti hati Anda. Anda mengubahnya. Anda melakukan hal yang hanya sedikit orang mampu lakukan. Anda mengubah penderitaan menjadi kekuatan, seperti pandai besi yang menempa baja dalam kobaran api. Anda mengambil apa yang dimaksudkan untuk melelehkan Anda dan menjadikannya pelindung.
Anda mengubah kepahitan menjadi kebijaksanaan, kesepian menjadi kedalaman, penghinaan menjadi ketajaman berpikir. Anda tidak keluar dari api sebagai orang yang sama, Anda keluar sebagai versi baru yang tidak dapat dikenali lagi oleh masa lalu. Anda tumbuh melampaui setiap serangan, jebakan, dan rintangan. Kini, api yang dulu dimaksudkan untuk membakar Anda justru menjadi bukti bukan dari kehancuran Anda, melainkan dari evolusi Anda. Mereka yang pernah mencoba menjatuhkan Anda berharap melihat bekas luka. Mereka tidak menyangka Anda akan bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Itulah mengapa tipu daya lama mereka tidak lagi berhasil. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak lagi dipahami oleh jiwa Anda yang telah sembuh. Anda tidak lagi bergetar pada frekuensi ketakutan. Anda tidak lagi merespons umpan. Anda telah melampaui pola manipulasi lama. Kini, tidak ada apapun yang dapat menghancurkan jiwa yang telah dibangun kembali dari abu. Sesuatu baru saja hancur. Dan itu bukan diri Anda. Yang hancur adalah ilusi yang mereka bangun di sekitar Anda. Selama bertahun-tahun, mereka membisikkan kebohongan, menutupi nama Anda dengan cerita palsu, berusaha mengubur cahaya Anda di bawah lapisan kesunyian dan rasa malu. Namun, yang dibutuhkan hanyalah satu momen, satu retakan kecil dari kebenaran sejati dan topeng itu pun pecah. Anda tidak hanya memasuki ruangan itu, Anda mengguncangnya. Anda adalah percikan api yang tak dapat dipadamkan, kebenaran yang terlalu kuat untuk diabaikan. Kehadiran Anda saja sudah cukup membuat suasana berubah. Nama Anda menimbulkan kegelisahan, memicu perdebatan, memaksa pengakuan, dan menyingkap rahasia. Mereka tidak bisa terus berpura-pura. Tekanan itu terlalu besar, dan ketika tekanan bertemu dengan kebenaran, segalanya tidak meledak dengan lembut, ia meletus. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, ini adalah titik pecah dari tahun-tahun iri hati, gosip, dan kedamaian palsu. Mengapa? Karena kebenaran membuat orang panik, dan saat Anda hadir, kebohongan tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Mereka tidak siap menghadapi kehadiran Anda yang begitu nyata, cahaya Anda yang begitu menyilaukan. Namun, kehidupan sudah mempersiapkannya. Kini semuanya telah terbuka. Anda terlihat, terdengar, dan dikenal. Mereka yang dulu berusaha mengecilkan Anda kini kebingungan, bukan karena Anda berubah, tetapi karena mereka tidak lagi dapat mengendalikan cerita tentang Anda. Anda tidak kehilangan kendali, merekalah yang kehilangan. Semua ini bukanlah kekacauan, melainkan konfirmasi. Setiap suara yang meninggi, setiap hinaan, setiap upaya memutarbalikkan fakta adalah bukti bahwa kehadiran Anda memiliki bobot. Identitas Anda mengguncang sistem yang rapuh. Sebuah revolusi telah dimulai, revolusi diri Anda. Namun, mereka belum berhenti. Mereka melancarkan serangan terakhir, pukulan paling dalam pengkhianatan yang menyayat hati lebih dari sebelumnya. Kesedihan yang terasa seperti akhir segalanya, dan keheningan dari langit yang hampir membuat keyakinan Anda goyah. Tetapi inilah kenyataannya. Itu adalah peluru terakhir. Dan peluru itu meleset. Apa yang baru saja Anda lalui, bukanlah kebetulan, itu adalah pertempuran batin. Tekanan, kehilangan, dan kegelapan yang mencekik bukan ilusi, melainkan ujian terakhir mereka. Namun Anda tetap berdiri. Ketika asap mulai menghilang, Anda masih bernapas, masih bergerak, masih bertumbuh, dan disitulah mereka menyadari segalanya telah berakhir. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Semua senjata telah mereka gunakan, berharap tembakan terakhir akan menjatuhkan Anda. Tetapi justru sebaliknya, itu mengungkap kelemahan mereka sendiri. Seperti mereka yang menertawakan Anda sebelum Anda bangkit, mereka meremehkan kekuatan diam Anda. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada keberanian seseorang yang menolak untuk hancur. Itulah sebabnya medan perang kini sunyi, bukan karena Anda kalah, melainkan karena mereka menyerah. Dan ketika musuh sudah mengeluarkan peluru terakhirnya dan gagal, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan Anda. Jadi jika Anda bertanya, apakah semuanya akan kembali? Apakah saya harus menghadapi pertempuran itu lagi? Jawabannya adalah tidak. Tidak seperti sebelumnya. Karena senjatanya sudah habis, kutukannya sudah putus, dan api yang dulu membakar Anda sudah padam. Kelangsungan hidup Anda bukan lagi pertanyaan, itu bukti. Pukulan terakhir telah gagal. Dan Anda melangkah melewati sisa-sisanya dengan jati diri yang utuh, tujuan yang lebih jelas, dan kekuatan yang berlipat ganda. Setelah badai itu berlalu, sesuatu yang sakral terjadi. Bertahan hidup tidak hanya membuktikan kekuatan Anda,
tetapi juga meninggikan Anda. Anda tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Badai yang dulu ingin mengubur Anda malah mendorong Anda ke dimensi yang tak bisa mereka jangkau lagi. Itulah sebabnya serangan mereka kini tak lagi menyentuh. Hinaan yang sama terasa hambar, jebakan yang sama terasa dangkal, dan suara-suara lama terdengar jauh karena memang sudah jauh. Anda tidak lagi berada pada frekuensi mereka. Luka yang dulu menusuk kini tak lagi terasa, sebab Anda telah menyesuaikan diri dengan gelombang yang lebih tinggi. Bayangkan seperti menyetel radio, suara bising lama masih ada, tapi Anda sudah beralih ke saluran lain. Itulah pergeserannya. Ketika Anda bertahan, sesuatu di dalam diri Anda berubah saluran. Luka-luka lama yang dulu menarik pengkhianatan, kesedihan, dan manipulasi kini telah sembuh. Anda tidak hanya selamat, Anda naik tingkat. Medan perang itu tidak hilang, Anda hanya bangkit di atasnya. Anda kini berdiri di atas pijakan yang kokoh. Apa yang dulu menahan Anda kini tak punya cengkeraman lagi. Godaan yang dulu terasa menggoda kini terasa hampa. Orang-orang yang dulu tahu cara melukai Anda kini bahkan tak tahu jalan menuju hati Anda. Anda telah melampaui zona perang itu. Amarah mereka bergema di kejauhan, tapi tak menyentuh apapun, seperti badai yang mengamuk di bawah seekor burung yang kini terbang di atas awan. Burung itu adalah Anda, dan sementara yang lain masih terjebak dalam kekacauan lama, Anda telah menjadi tak tersentuh. Namun transformasi itu tidak berhenti pada kebangkitan. Ia juga membentuk ulang pertahanan Anda. Di tempat yang dulu rapuh, kini ada ketahanan. Apa yang dulu bisa meracuni Anda, manipulasi, pengkhianatan, penipuan, kini bahkan tak mampu mendekat. Jiwa Anda telah ditempa oleh api, dan kini ia tak lagi sama. Kini, batin Anda mampu mengenali pola sebelum terbentuk. Anda tidak lagi membutuhkan bukti untuk merasakan bahaya yang akan datang, Anda dapat merasakannya. Anda melihat di balik topeng, bahkan sebelum topeng itu terlepas. Itu bukan ketakutan, melainkan ketajaman intuisi, sebuah kemampuan yang diasah oleh pengalaman bertahan hidup, seperti tubuh yang pernah melawan penyakit dan akhirnya membangun antibodi. Jiwa Anda kini menolak hal-hal yang dulu dapat menyelinap tanpa terdeteksi. Setiap luka berubah menjadi data, setiap patah hati menjadi pelajaran. Dulu Anda pernah terkejut oleh pengkhianatan, tapi kini tidak lagi. Anda tidak lagi jatuh dalam jebakan yang sama, karena batin Anda tidak mengizinkannya. Pengalaman pahit Anda tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga menjadi guru terbesar dalam hidup Anda. Bayangkan sebuah benteng yang dulu hancur diserang dari segala sisi. Batu demi batu, ia dibangun kembali, kali ini dari baja, diperkuat, tak tertembus. Itulah diri Anda sekarang. Mereka mungkin mengira Anda akan lemah setelah badai, tetapi yang muncul justru kekuatan yang membentuk pelindung. Kini, senjata lama mereka patah di tangan mereka sendiri. Anda telah menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Bersamaan dengan itu, lahirlah sesuatu yang lebih dalam, kewibawaan. Sebab apa yang dulu dimaksudkan untuk menghancurkan Anda justru menjadi tanda kekuatan Anda. Anda seharusnya hancur, lenyap, atau menyerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anda kembali dengan bukti nyata bahwa Anda selamat dari sesuatu yang seharusnya mengakhiri Anda. Tanda itu bersifat permanen. Ia berbicara bahkan ketika Anda diam. Ia menjadi kesaksian yang lebih lantang daripada kata-kata. Seperti prajurit yang kembali dari medan perang, luka Anda bukan tanda kegagalan, tetapi lencana kehormatan. Setiap luka berkata, "Saya pernah berhadapan langsung dengan kehancuran, dan saya tidak jatuh." Itulah sebabnya beberapa pertempuran tidak lagi mengejar Anda. Kegelapan mengenali kekalahannya sendiri. Mereka yang pernah menyerang Anda mengingat apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana itu tetap tidak cukup untuk menjatuhkan Anda. Anda seharusnya terkubur. Tetapi apa yang dimaksudkan untuk mengakhiri Anda justru menjadi titik kebangkitan Anda. Kini, Anda tidak lagi ditandai oleh rasa sakit, tetapi oleh keberlangsungan hidup. Bukan oleh serangan, tetapi oleh fakta bahwa pukulan paling mematikan pun gagal. Anda telah melewati batas yang banyak orang tidak sanggup lewati. Inilah sebabnya hidup kini terasa berbeda. Pintu-pintu terbuka tanpa alasan yang jelas. Keberuntungan datang tanpa Anda kejar. Perlindungan seolah mengikuti Anda tanpa diminta. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena cara Anda bertahan telah mengubah seluruh suasana di sekitar Anda. Anda membawa beban, bukan beban penderitaan, melainkan beban bukti. Anda adalah sosok yang tidak dapat dijatuhkan oleh kegelapan. Anda bukan sekadar penyintas
adalah bukti bahwa beberapa badai gagal, bahwa beberapa kutukan dapat dipatahkan, dan bahwa mereka yang kuat tidak runtuh, melainkan bangkit. Setelah semua yang Anda lalui, Anda masih berdiri. Anda bertahan dari hal-hal yang seharusnya menghapus Anda. Apa yang datang untuk mengambil suara, masa depan, dan jati diri Anda tidak berhasil. Anda mungkin tidak luput dari luka, tetapi Anda tidak pernah dikalahkan. Mereka pernah menulis akhir cerita Anda dengan keyakinan bahwa Anda akan menyerah di bawah beban cobaan. Namun, ketahanan Anda merobek halaman itu dari tangan mereka. Banyak orang tidak berhasil keluar dari apa yang telah Anda alami. Itu bukan hanya satu kehilangan atau satu pengkhianatan, melainkan lapisan demi lapisan kehancuran yang dirancang untuk menghancurkan semangat Anda. Serangan yang disusun untuk merampas kepercayaan Anda. Duka yang dimaksudkan untuk mengosongkan diri Anda. Kegelapan yang berusaha membuat Anda lupa siapa Anda sebenarnya. Namun Anda tetap bangkit terbakar. Mungkin, tapi tidak terkubur. Itulah yang membuat keberadaan Anda mengguncang mereka. Anda tidak seharusnya masih ada di sini. Runtuhnya hidup Anda dulu dirancang untuk menjadi akhir segalanya. Tetapi yang mereka kira sebagai akhir justru menjadi awal bagi Anda. Asumsi mereka tentang kelemahan Anda justru menyingkap kelemahan mereka sendiri. Anda tidak pernah rapuh, Anda hanya sedang ditempa. Kini Anda berdiri sebagai sebuah kontradiksi hidup. Bukti yang tak bisa dijelaskan, seseorang yang berhasil keluar dari tempat di mana tak seorang pun sebelumnya bisa melakukannya. Bayangkan sebuah penjara tanpa jalan keluar. Orang-orang berbisik, tidak ada yang bisa keluar dari sana. Lalu ada Anda dengan tangan memar, napas terengah, namun bebas. Itulah sebabnya aturan lama tak lagi berlaku bagi Anda. Anda telah melewati batas yang ditetapkan oleh kehancuran. Anda membuktikan bahwa bahkan kehancuran memiliki batas, dan Anda sudah melampauinya. Namun, sesuatu yang lebih dalam terjadi selama proses bertahan itu. Alam semesta ikut campur. Ketika penderitaan Anda terlalu berat untuk dimengerti oleh dunia, segala yang Anda alami naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap air mata, setiap tuduhan, setiap ketidakadilan, semuanya diperhitungkan. Dan akhirnya, keputusan dijatuhkan. Semuanya berakhir. Rantai yang dulu menahan Anda kini terlepas. Izin yang dulu diberikan kepada penderitaan untuk menguasai hidup Anda telah dicabut. Tidak peduli seberapa keras masa lalu mencoba memanggil, suaranya tak lagi memiliki kuasa. Ini bukan sekadar kelegaan, ini adalah pembebasan. Itulah sebabnya suasana di sekitar Anda kini terasa berbeda. Bukan hanya karena segalanya menjadi lebih baik, tetapi karena kenyataan itu sendiri telah berubah. Anda tidak lagi menebak apakah semuanya sudah selesai. Kini, Anda tahu dengan pasti semuanya benar-benar telah berakhir. Segala sesuatu yang dulu memiliki kekuasaan kini tidak lagi memiliki pijakan. Keputusan untuk membebaskan Anda bukanlah hasil dari emosi itu, adalah keputusan yang abadi. Dan begitu keputusan itu ditetapkan, hal itu bukan hanya membebaskan Anda, tetapi juga memahkotai Anda. Apa yang dahulu dianggap sebagai hukuman, sebenarnya adalah proses pengangkatan menuju kekuatan sejati. Anda tidak sekadar diuji, Anda sedang dimasukkan ke tahap baru dalam kehidupan Anda. Proses itu bukan hanya mengukur ketahanan Anda, tetapi juga mengubah jati diri Anda. Api yang Anda lalui bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari ritual perubahan. Setiap air mata yang Anda jatuhkan, setiap ilusi yang hancur, setiap kenyamanan yang dicabut, semuanya adalah bagian dari proses pembentukan diri Anda menjadi seseorang yang tak lagi dapat dikenali oleh masa lalu. Anda tidak sekadar bertahan untuk membuktikan kekuatan, Anda sedang dipersiapkan untuk memegang kendali atas hidup Anda. Seperti seorang prajurit yang menaklukkan medan pertempuran, setiap perjuangan pribadi Anda bukanlah penyimpangan, tetapi latihan yang membentuk kemampuan Anda. Anda melangkah ke dalam api dan keluar dengan luka yang kini menjadi tanda kehormatan, bukan sekadar luka, tetapi bukti dari kekuatan yang Anda peroleh. Anda tidak membutuhkan pengakuan, kewibawaan kini sudah ada dalam kehadiran Anda. Itulah sebabnya, Anda tidak lagi bereaksi seperti dulu. Cara Anda berjalan, berbicara, dan menatap dunia kini berbeda, karena Anda bukan lagi orang yang sama seperti sebelum api itu datang. Anda masuk sebagai prajurit dan keluar sebagai pemimpin. Dan kini, ada kebenaran yang jarang diucapkan dengan lantang. Mereka yang dulu berusaha menjatuhkan Anda kini kelelahan. Setiap rencana, setiap bisikan, setiap upaya untuk mematahkan Anda, menguras kekuatan mereka sendiri.
Kegelapan tidak bekerja tanpa harga. Ia menukar energi demi pengaruh, dan semakin mereka terobsesi ingin melihat Anda jatuh, semakin habis pula cadangan kekuatan mereka. Sementara Anda membangun diri dalam keheningan, mereka justru hancur oleh ambisi mereka sendiri. Kini, tipu daya mereka menjadi rapuh, rencana mereka terasa mudah ditebak. Mereka tidak lagi punya kekuatan untuk melawan Anda, karena segalanya telah habis mereka keluarkan dan gagal. Setiap serangan yang tidak berhasil adalah energi yang tidak akan kembali. Anda tidak hanya bertahan lebih lama, Anda membuat mereka kehabisan daya, seperti pasukan yang telah menembakkan seluruh peluru, menguras setiap cadangan, hingga akhirnya mendapati targetnya masih berdiri bahkan semakin kuat. Itulah sebabnya mereka marah dalam diam, bukan karena masih punya kekuatan, melainkan karena telah kehilangan semuanya. Kini Anda berdiri di sini, bukan hanya tanpa kekalahan, tetapi juga tak tersentuh oleh hal-hal kecil yang dulu pernah mengguncang Anda. Apa yang dulu dimaksudkan untuk mengubur Anda kini menjadi bukti bahwa Anda tak tergoyahkan, tak tersentuh, dan tak terbendung. Luka Anda bukan sekadar tanda bahwa Anda pernah bertahan, itu adalah segel kekuasaan atas hidup Anda. Setelah semua penderitaan berlalu, kini saatnya Anda dipulihkan lebih kuat, lebih tegas, dan lebih mantap. Itulah kebenaran akhirnya. Anda telah memenangkan semua pertarungan yang pernah dirancang untuk menghapuskan Anda. Dan kini tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Segala persenjataan telah habis. Ujian telah berakhir. Api telah padam. Dan Anda masih di sini, masih berdiri, masih terus bertumbuh. Kisah Anda baru saja dimulai. Sebelum segalanya berakhir, ada momen untuk meneguhkan semua yang telah terjadi, bukan dalam bentuk ritual keagamaan, tetapi sebagai pernyataan kekuatan dan penyembuhan diri. Dimanapun Anda berada, tarik napas dalam-dalam, biarkan hati Anda tenang, rasakan perubahan yang sedang bekerja di dalam diri Anda, pemulihan, keberanian, dan kebebasan yang nyata. Terima kasih untuk setiap badai yang pernah datang, karena dari sanalah lahir keteguhan. Terima kasih untuk setiap pengkhianatan, karena dari sanalah lahir kejelasan. Terima kasih untuk setiap kehilangan, karena di sanalah ruang baru tercipta untuk kekuatan. Hari ini, Anda berdiri di titik baru. Pertempuran lama telah usai. Luka lama telah sembuh. Keputusan telah diambil. Anda tidak lagi berjalan sebagai korban, melainkan sebagai pribadi yang bangkit, matang, dan tak lagi sama. Biarkan segala bentuk ketakutan, keraguan, dan rasa bersalah berhenti di sini. Biarkan generasi setelah Anda berjalan dalam kebebasan yang Anda perjuangkan. Warisan Anda kini adalah keteguhan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Di tempat di mana dulu ada kepahitan, kini tumbuh kebijaksanaan. Di tempat di mana dulu ada kelelahan, kini lahir kekuatan baru. Di tempat di mana dulu ada ketakutan, kini hidup keyakinan. Biarkan setiap luka menjadi bukti bahwa Anda pernah melewati api dan keluar tanpa terbakar. Kini, jiwa Anda tidak lagi dapat disentuh oleh energi lama. Anda telah naik ke tingkat kesadaran baru. Tidak ada lagi yang bisa mengikat Anda pada masa lalu. Semua kontrak lama telah berakhir. Yang tersisa hanyalah Anda bebas, utuh, dan berdaulat atas hidup Anda sendiri. Kisah ini telah berubah, dan kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Perjalanan yang Anda lalui bukanlah kebetulan. Semua luka, kehilangan, dan kebisuan yang dulu terasa seperti hukuman, ternyata adalah pintu menuju kesadaran baru. Anda tidak lagi berdiri di tempat lama. Energi Anda telah bergeser, dan kehidupan sedang menuntun Anda menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih damai, lebih sejati. Semoga setiap orang yang mendengar doa ini merasakan sesuatu yang bergetar lembut di dalam diri mereka, bukan sekadar emosi, tapi sebuah panggilan dari kedalaman jiwa. Sebuah ingatan purba bahwa Anda tidak pernah sendirian, bahwa di tengah semua ketidakpastian, Anda selalu dijaga oleh kebijaksanaan kehidupan yang lebih besar dari segala rencana manusia. Semoga ruang di sekitar Anda kini dipenuhi ketenangan. Semoga hati Anda yang dulu retak, kini menjadi taman baru tempat tumbuhnya harapan. Dan semoga langkah Anda berikutnya tidak lagi didorong oleh rasa takut, melainkan oleh kepercayaan bahwa setiap hal datang tepat waktu. Anda tidak lagi berjalan dengan beban yang sama seperti dahulu. Anda telah belajar bahwa tidak semua hal harus dimengerti, cukup dijalani. Anda telah paham bahwa tidak semua kehilangan adalah kehilangan, kadang itu hanyalah bentuk lain dari perlindungan. Hari-hari kelam yang dulu Anda kira akhir segalanya, ternyata hanyalah bagian dari transisi menuju cahaya. Anda tidak hancur,
Anda dibentuk, Anda tidak kalah, Anda disadarkan, Anda tidak tersesat. Anda sedang diarahkan ke jalan yang sesuai dengan jati diri sejati Anda. Kini, dengan setiap napas baru, Anda sedang menjadi versi terbaik dari diri Anda, bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena Anda telah menerima ketidaksempurnaan itu dengan hati yang damai. Terima kasih untuk setiap detik yang pernah Anda lewati dengan sabar. Terima kasih untuk air mata yang jatuh tanpa saksi, tapi menyuburkan kekuatan batin Anda. Terima kasih untuk langkah-langkah kecil yang Anda ambil ketika dunia tampak terlalu berat. Semua itu bukan sia-sia. Itu adalah bukti bahwa Anda mampu, bahwa Anda kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena Anda selalu memilih untuk bangkit. Segalanya kini diperbarui bukan dengan suara gemuruh, melainkan dengan keheningan yang dalam. Perubahan sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia datang dengan tenang, seperti embun yang jatuh di pagi hari. Perlahan namun pasti, menyembuhkan apa yang dulu kering. Jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, tuliskan "saya siap" di kolom komentar sebagai bentuk kesepakatan batin bahwa Anda bersedia melangkah ke babak baru. Biarlah itu menjadi pernyataan bahwa siklus lama telah selesai, bahwa Anda telah berdamai dengan masa lalu, dan siap menjemput masa depan tanpa bayang-bayang ketakutan. Mungkin Anda belum tahu seperti apa bentuk masa depan itu. Mungkin jalan di depan masih samar. Tapi kali ini Anda tidak lagi berjalan dengan mata yang takut. Anda berjalan dengan hati yang percaya. Hidup tidak selalu tentang hasil besar yang bisa dilihat orang lain. Kadang kemenangan sejati terjadi di dalam dada. Ketika Anda memilih untuk tetap lembut, meski dunia mengajarkan kekerasan. Ketika Anda memilih untuk tetap percaya, bahkan setelah dikhianati. Ketika Anda memilih untuk tetap memberi, meski pernah kehilangan banyak. Dan jika Anda belum melakukannya, tetaplah bersama kami di ruang ini, di perjalanan ini, karena pesan-pesan yang hadir bukan hanya sekadar kata, tetapi cermin bagi jiwa yang sedang tumbuh. Setiap kalimat adalah undangan untuk pulang bukan ke masa lalu, tapi ke versi diri yang paling sejati. Kita sedang berjalan bersama dalam perjalanan yang disebut dilindungi dan terpilih. Sebuah perjalanan untuk tidak lagi hidup dari luka, tetapi dari kebijaksanaan. Untuk tidak lagi menuntut semua jawaban, tetapi mempercayai proses yang sedang bekerja dengan indah di balik layar kehidupan. Terima kasih telah hadir, telah menyisihkan waktu untuk mendengarkan dan merasakan. Di dunia yang sibuk ini, berhenti sejenak untuk merenung bukan tanda kelemahan, itu tanda kesadaran. Tetaplah kuat, tapi biarkan kekuatan Anda lembut. Tetaplah berpijak, tapi biarkan hati Anda lentur. Karena kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras bertahan, melainkan siapa yang paling tulus menerima. Ingatlah, keberadaan Anda bukan kesalahan. Keberlangsungan hidup Anda adalah pesan. Pesan bahwa kehidupan selalu tahu siapa yang pantas bertahan. Bahwa Anda masih dibutuhkan di dunia ini untuk membawa sesuatu yang hanya Anda yang bisa bawa: kebaikan, ketenangan, harapan, dan kehadiran yang menenangkan. Anda bukan sisa dari masa lalu. Anda adalah awal dari masa depan. Mungkin orang lain tidak mengerti bagaimana Anda masih bisa tersenyum setelah semua yang terjadi. Tapi mereka tidak tahu bahwa dari kehancuran pun, bunga bisa tumbuh kembali. Dan Anda adalah buktinya. Sekarang, ketika Anda melangkah ke depan, bawalah semua pelajaran, tapi tinggalkan rasa sakitnya. Bawalah rasa syukur, bukan penyesalan. Bawalah keberanian untuk membuka diri lagi pada keindahan yang mungkin datang dengan cara yang berbeda. Biarlah malam yang dulu menakutkan kini menjadi saksi bahwa Anda pernah melaluinya dan menang. Biarlah setiap kenangan yang dulu membuat Anda lemah kini menjadi alasan untuk berdiri tegak. Biarlah setiap luka yang dulu Anda sembunyikan kini menjadi cerita kekuatan yang menular bagi orang lain. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi tanpa luka, tapi tentang belajar menari di tengah retakan. Bukan tentang menghindari kesedihan, tapi tentang memahami bahwa setiap air mata adalah bagian dari penyembuhan. Dan pada akhirnya, yang terpenting bukan seberapa jauh Anda melangkah, tapi seberapa sadar Anda berjalan. Bukan seberapa cepat Anda sampai, tapi seberapa dalam Anda memahami makna setiap langkah. Jadi, jika hari ini terasa tenang, nikmatilah. Jika hari ini masih berat, percayalah badai tidak pernah datang untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan arah. Dan setelah hujan, akan selalu ada udara baru segar, bersih, dan penuh kehidupan. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Semoga langkah Anda dipenuhi keyakinan, hati Anda dipenuhi kedamaian, dan pandangan Anda dipenuhi cahaya yang jujur. Ingatlah, setiap kali Anda merasa ragu, lihatlah ke dalam. Anda masih di sini,
masih bernapas, masih belajar, masih berproses. Dan itu saja sudah luar biasa. Tetaplah berjalan dengan lembut, dengan kepala tegak dan hati tenang. Karena keberadaan Anda sendiri adalah bukti bahwa keindahan masih mungkin lahir dari segala yang pernah runtuh. Ketenangan dan kedamaian selalu menyertai Anda. Sampai bertemu lagi dalam versi diri Anda yang lebih bijak, lebih damai, dan lebih bercahaya. Kisah ini telah berubah, dan kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ada saat dalam hidup ketika segalanya terasa seperti runtuh, namun perlahan Anda mulai menyadari, tidak ada yang benar-benar runtuh, hanya bentuk yang berubah. Yang hancur bukanlah diri Anda, melainkan versi lama dari Anda yang sudah selesai menjalankan tugasnya. Kini, kehidupan sedang menulis ulang kisah Anda, bukan dengan tinta kebetulan, tetapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari setiap luka, setiap tangisan, setiap malam panjang yang Anda lalui sendirian. Kisah ini telah berubah, dan Anda tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Bab baru telah dimulai. Semoga setiap orang yang membaca atau mendengar doa ini merasakan sesuatu yang lembut bergetar di dalam dirinya, seperti bisikan dari hati yang telah lama menunggu untuk diingat. Sebuah panggilan halus yang mengatakan, Anda sudah sampai, tidak perlu berlari lagi. Kini saatnya berjalan dengan tenang. Semoga ketenangan mengisi ruang tempat Anda duduk sekarang. Semoga cahaya kecil, yang mungkin sempat padam, kembali menyala dengan lembut. Semoga langkah Anda berikutnya dibimbing bukan oleh ketakutan, melainkan oleh kepercayaan-kepercayaan bahwa kehidupan tahu apa yang sedang dilakukannya. Anda tidak lagi berjalan dengan beban yang sama seperti dulu. Anda kini membawa kesadaran baru, bahwa kehilangan bukan selalu hukuman. Kadang itu perlindungan. Bahwa keterlambatan bukan tanda penolakan. Kadang itu penyesuaian waktu semesta agar Anda sampai di momen yang tepat. Anda tidak hancur, Anda dibentuk. Semua yang pernah Anda alami bukanlah kebetulan. Setiap luka adalah ukiran yang membentuk kebijaksanaan. Setiap air mata adalah doa yang disampaikan dengan bahasa yang hanya kehidupan mengerti. Anda tidak pernah benar-benar sendirian, walau kadang dunia terasa sunyi. Dalam kesunyian itu, kehidupan sedang berbicara tidak melalui suara, melainkan melalui rasa. Ia berbisik bahwa Anda sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Hari-hari kelam yang dulu membuat Anda merasa kecil, kini menjadi alasan Anda berdiri lebih tegak. Yang dulu Anda kira akhir, ternyata hanyalah awal dari pemahaman baru. Anda tidak kehilangan arah, Anda sedang diarahkan. Anda tidak gagal, Anda sedang dipisahkan dari hal-hal yang tidak lagi selaras dengan jiwa Anda. Terima kasih untuk diri Anda yang pernah bertahan. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan terima kasih kepada diri Anda sendiri. Terima kasih untuk setiap malam yang Anda lalui dengan doa dan air mata. Terima kasih untuk pagi-pagi yang tetap Anda jalani, meski hati masih berat. Terima kasih karena Anda tidak menyerah, bahkan ketika tidak ada yang mengerti betapa kerasnya perjuangan Anda. Anda adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati tidak selalu berteriak. Kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk senyum kecil di tengah badai, dalam bentuk keberanian untuk tetap lembut meski dunia memaksa Anda menjadi keras. Kini, kehidupan memberi Anda anugerah baru, ketenangan. Tidak dalam bentuk keheningan tanpa masalah, melainkan dalam kemampuan untuk tetap tenang meski badai masih berhembus. Waktu untuk menerima, bukan mengejar. Segalanya kini diperbarui. Perubahan sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang ia datang dengan sunyi. Ia hadir perlahan, seperti embun pagi yang jatuh diam-diam, namun membawa kesegaran pada segala yang disentuhnya. Jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, tuliskan "Saya siap" di kolom komentar, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai penegasan kepada diri sendiri, bahwa Anda siap untuk menerima, siap untuk memaafkan apa yang sudah lewat, siap untuk melepaskan apa yang tidak lagi perlu, siap untuk menyambut arah baru tanpa ragu. Siklus lama telah selesai. Rantai kebiasaan lama telah putus, dan Anda kini berdiri di ambang sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak selalu terlihat, tetapi sudah mulai terasa. Hidup tidak selalu tentang kemenangan besar. Hidup ini bukan hanya tentang puncak yang bisa dilihat orang lain. Terkadang kemenangan sejati terjadi di tempat paling sepi di dalam hati. Kemenangan adalah ketika Anda memilih untuk tetap percaya, meski kecewa. Kemenangan adalah ketika Anda tetap mencintai, meski pernah dikhianati. Kemenangan adalah ketika Anda memilih kedamaian daripada pembalasan. Dan kemenangan terbesar adalah ketika Anda akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Jadi,
Jika hari ini Anda merasa tenang, nikmatilah. Jika hari ini Anda masih merasa sedih, terimalah. Keduanya adalah bagian dari penyembuhan yang sama. Kita berjalan bersama. Dan jika Anda belum melakukannya, tetaplah bersama kami di ruang ini, di perjalanan ini. Karena tempat ini bukan sekadar ruang kata, ini adalah tempat pulang bagi jiwa yang sedang mencari arah. Kita berjalan bersama, saling mengingatkan bahwa setiap dari kita sedang belajar. Perjalanan ini disebut dilindungi dan terpilih, bukan karena Anda lebih tinggi dari yang lain, tapi karena Anda telah melewati sesuatu yang tidak semua orang mampu hadapi dan tetap memilih untuk menjadi baik. Anda bukan korban dari masa lalu. Anda adalah saksi bahwa cahaya bisa lahir dari reruntuhan. Anda dibutuhkan di dunia ini. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memberi ruang bagi diri Anda untuk sembuh. Ingatlah, keberadaan Anda bukan kesalahan. Anda masih di sini karena dunia masih membutuhkan cahaya yang Anda bawa. Ada seseorang di luar sana yang suatu hari akan menemukan harapan karena cerita Anda. Ada kehidupan lain yang akan tersentuh hanya karena Anda pernah berani melewati gelap dan tetap memilih untuk hidup. Anda tidak tahu betapa berartinya keberadaan Anda bagi semesta ini. Setiap senyum Anda, setiap kebaikan kecil yang Anda berikan, setiap kata lembut yang Anda ucapkan semuanya meninggalkan jejak yang tidak kasat mata, tapi nyata. Waktu untuk melangkah dengan keyakinan baru. Sekarang, ketika Anda melangkah ke depan, bawa pelajarannya, bukan lukanya. Bawa rasa syukur, bukan penyesalan. Bawa keyakinan bahwa kehidupan sedang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Biarlah malam yang dulu menakutkan kini menjadi bukti bahwa Anda bisa bertahan. Biarlah setiap tangisan yang dulu Anda kira sia-sia, kini menjadi sungai yang mengalirkan kedamaian baru. Biarlah setiap luka yang dulu membuat Anda ragu, kini menjadi tanda bahwa Anda telah melalui sesuatu yang luar biasa. Karena kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah patah, tapi tentang tahu bagaimana menyusun diri kembali dengan penuh cinta. Dan cinta itu kini tumbuh di dalam Anda, cinta pada kehidupan, cinta pada perjalanan, cinta pada diri sendiri. Menemukan damai di dalam diri. Anda kini mulai mengerti bahwa kedamaian bukanlah tempat tanpa masalah, tetapi keadaan batin yang tidak lagi terguncang oleh hal-hal kecil. Anda tidak lagi menunggu keajaiban besar. Anda mulai melihat keajaiban di hal-hal sederhana, napas yang masih mengalir, cahaya pagi yang menembus jendela, rasa syukur yang muncul tanpa alasan. Itulah tanda bahwa Anda telah berubah. Anda tidak lagi mencari validasi. Anda tidak lagi menuntut jawaban. Anda cukup hadir, cukup menjadi, cukup hidup, dan di sanalah keajaiban sejati terjadi dalam kesederhanaan yang disadari. Penutup. Sebuah janji baru. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Semoga langkah Anda penuh arah, hati Anda penuh kedamaian, dan pandangan Anda dipenuhi cahaya yang jujur. Setiap kali Anda ragu, ingatlah, Anda masih di sini, masih bernapas, masih belajar, masih berproses, dan itu saja sudah luar biasa. Tetaplah berjalan dengan lembut. Jangan lagi berlari karena takut tertinggal, tetapi berjalan dengan keyakinan bahwa kehidupan selalu menunggu Anda di tikungan berikutnya. Angkat kepala Anda, tenangkan hati Anda, karena keberadaan Anda sendiri sudah menjadi pesan bagi dunia, pesan bahwa dari luka pun seseorang bisa tumbuh menjadi keindahan, bahwa dari kehilangan pun seseorang bisa menemukan makna baru, bahwa dari diam pun seseorang bisa belajar mendengar panggilan jiwanya sendiri. Ketenangan dan kedamaian selalu menyertai Anda. Sampai bertemu lagi dalam versi diri Anda yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih bercahaya. Dan ketika saat itu tiba, Anda akan tahu, kisah ini tidak pernah tentang bertahan hidup saja. Ini tentang hidup dengan sadar, dengan lembut, dengan penuh makna, tentang menjadi rumah bagi diri sendiri. Dan akhirnya, tentang menjadi cahaya bagi dunia yang sedang belajar mencintai dirinya lagi.